Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurihi dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Al-Istiqomah Loajanan Bapak Muhammad Nasrum SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru MTS Al-Istiqomah Loajanan yang kami sayangi dan selalu kami rindukan nasihat serta bimbingannya. Teman-teman seperjuanganku sekalian yang dirahmati Allah. Mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh siswa-siswi MTS Al-Istiqomah Loajanan Sabtu 1 Februari 2025 di tempat yang mulia ini. Solawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini, izinkanlah saya membacakan susunan acara kegiatan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh siswa-siswi MTS Al-Istiqomah Loajanan, Sabtu, 1 Februari 2025 kali ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Tausiah. 4. Doa. 5. Penutup. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Agar kegiatan hari ini mendapatkan berkah, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam kesempatan ini, akan disampaikan oleh teman kita, Dwi Nabila Putri dan Khalifah Fit, kelas 7B. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Allah yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, Dia mengajarinya, pandai menjelaskan. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Tumbuhan dan pepohonan tunduk kepadanya. Langit telah Dia tinggikan, dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan dan keseimbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengar kalam Allah tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita di acara ketiga, yaitu tausiah. Tausiah pertama akan disampaikan oleh Ferdian Simamora kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan terbaik seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati peristiwa luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj. Dalam satu malam Nabi Muhammad SAW diajarkan dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dinaikkan ke Sidratul untuk menerima pertama sholat. Peristiwa ini tidak hanya mengandung nilai spiritual, tetapi juga pelajaran yang sangat penting bagi para kaum muslimin. Pelajaran pertama adalah tentang keimanan. Isra Mi'raj menunjukkan keimanan untuk pada zaman Nabi. Begitu pula hari ini sering dihadapi pada hal-hal yang sulit dipahami, namun sebagai generasi muda muslim kita diajarkan untuk percaya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Pelajaran kedua, pentingnya sholat. Sholat adalah tiang agama yang menjadi waktu istirahat dari sibuknya dunia dan penghubung langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai generasi penerus, mari kita jaga sholat kita, karena melalui sholat kita memohon kekuatan untuk menghadapi realitas hidup ini. Pelajaran ketiga adalah tentang semangat berubah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk harus bergerak maju, mengembangkan diri, dan memberi manfaat bagi orang lain. Generasi muda adalah agen perubahan. Mari kita jadikan menentukan Isra Mi'raj ini
sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, peduli pada lingkungan, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Hadirin yang saya hormatin, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadikanlah iman, ilmu, dan amal sebagai landasan untuk langkah maju masa depan yang lebih baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kedua akan disampaikan oleh Rahma Surya Ayu kelas 7C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi kita dalam aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Beliau dikenal dengan akhlaknya yang mulia, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kelembutan. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin yang terpercaya karena kejujurannya. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Beliau tidak hanya memperjuangkan Islam dengan kata-kata, tetapi juga dengan akhlaknya yang luhur. Maka marilah kita meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pribadi yang jujur, sabar, penyayang, dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Dengan begitu kita tidak hanya mencintai Rasulullah, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umat yang selalu berusaha meneladani akhlak Nabi dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah ketiga akan disampaikan Fahri kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya Islam yang terang benderang. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berharga ini, mari kita bersama-sama merenungkan betapa pentingnya menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita. Kehidupan ini penuh dengan lika-liku dan tantangan. Namun dengan menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk dan kekuatan untuk menghadapinya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala kekuatan dari kebijaksanaan dalam segala hal yang kita lakukan, baik itu hal besar maupun kecil. Kita harus senantiasa mengingatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah dan mencukupinya keperluannya, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dihendakinya. Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyertakannya dalam setiap urusan, maka Allah akan mencukupinya segala kebutuhan kita. Tawakal bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, tetapi kita berusaha dengan sebaik-baiknya, kemudian menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik darinya. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya menyertakan Allah dalam setiap langkah kita dengan berdoa. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, doa adalah senjata bagi orang beriman, tiang bagi agama, dan cahaya dari langit dan bumi. Doa adalah salah satu cara kita menyertakan Allah dalam kegiatan sehari-hari. Dengan berdoa, kita kelemahan kita sebagai manusia dan kebutuhan kita akan bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam keadaan senang maupun susah, kita harus senantiasa memohon kepadanya agar diberi kekuatan dan petunjuk. Selain itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita harus selalu berusaha untuk mencari ridho Allah. Dalam perbuatan kita adalah sebuah hadis. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap tindakan yang tidak kita lakukan, Allah melihat dalam hati kita. Niat yang ikhlas karena Allah adalah utama yang harus kita perhatikan. Jika selalu menyertakan Allah dalam niat perbuatan kita, maka insya Allah segala yang kita lakukan akan bernilai di sisinya. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita berkomitmen untuk selalu menyertakan Allah dalam setiap langkah kita. Dengan mengingatnya, berdoa dan berusaha dengan niat yang tulus, insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan berkah dan rahmatnya. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk selalu berjalan di jalannya dan menjadikan kita hamba-hamba senantiasa mendekatkan dirinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai situ saja yang saya berikan. Wabila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah keempat akan disampaikan Belkis Nurul Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari timur ke arah barat, pergi membawa sepucuk surat bagi yang menjawab salam dengan semangat. Semoga sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat sehat yang tiada taranya sehingga kita dapat berkumpul untuk saling bersilaturahmi. Baiklah para hadirin yang saya cintai, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keutamaan rasa ikhlas dalam diri dan jiwa kita sebagai manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa ikhlas dalam setiap ketentuan Allah, baik itu baik atau buruk. Karena kita hanyalah manusia yang diri sendiri adalah milik Allah. Kapanpun kita dan segala yang Allah berikan sebagai nikmat di dunia ini dapat diambil kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, menjaga agar diri ini diberkahi dengan kenikmatan hidup, baik itu keluarga, harta, masih banyak nikmat tak terlihat yang kadang kita tidak sadari, seperti nikmat sehat. Bahkan kita dapat merasa ikhlas itu juga adalah nikmat yang luar biasa. Ikhlas itu memang tidak mudah, tetapi ketika dalam jiwa ini selalu dipupuk oleh ikhlas, karena setiap takdir Allah itu tidak dapat dibeli walaupun serupiah pun harganya. Sebagaimana ketika kita memberikan sesuatu baik terwujud materi atau non materi kepada orang lain, hendaklah kita bersikap ikhlas tulus, hanya mengharap imbalan dan Sang Kuasa tanpa menyebut-sebut pemberian yang dapat menyakiti orang yang telah kita beri atau tolong. Sekian wajangan sedikit dari saya, semoga dapat memberikan segudang manfaat bagi saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kelima akan disampaikan Cindy Sofi Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu guru, serta teman-teman yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan penuh bahagia dan kedamaian. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi teladan umat, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapat syafaatnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, apakah kalian tahu apa tugas utama Rasulullah ketika diutus ke dunia ini? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini ialah untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa Rasulullah tidak menyempurnakan hal lain seperti iman, kegiatan ibadah, atau semacamnya? Ada yang tahu tidak? Ternyata akhlak merupakan fondasi utama menuju kebaikan. Ingin Islam maju, negara maju, sekolah maju, pesantren maju, maka yang diperbagus harus akhlaknya. Mari kita lihat sejarah Islam sejenis. Ingatkah kalian dengan Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Beliau adalah pemimpin yang hebat serta rendah hati. Maka mengertilah, Islam maju itu karena dipondasi oleh akhlak. Lalu bagaimana dengan akhlak kita sebagai pelajar?
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu akhlak terpuji yang sangat penting di zaman sekarang ini ialah malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dini kullu wa kullu islami hayya, yang artinya sesungguhnya bagi setiap agama itu adalah ada akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu, yang berarti malu yang berarti merasa sangat tidak enak hati, seperti segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, rasa takut kepada pihak lain, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu adalah sifat yang mendorong seseorang merasa tidak enak apabila meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki acara yang terakhir, yaitu doa yang mana akan disampaikan oleh Zikri kelas 9C. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saghratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui dan sekarang tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum saya pamit, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang tidak disengaja. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.